Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi yang akan gua bahas di ngobrolin komik hari ini adalah komik Doraemon. Dan ini tuh adalah versi cetak ulang teman-teman. Jadi beberapa minggu terakhir ternyata si Doraemon ini cetak ulang. Jadi buat teman-teman yang udah ketinggalan atau dulu-dulunya, karena ini kan komik lama ya, yang nggak sempat dulu ngoleksi komik Doraemon, sekarang kalian bisa beli komik Doraemon karena dia dicetak ulang teman-teman dari volume awal. Nah, di sini tuh gua bakal ngebahas ya. Jadi komik Doraemon itu ada beberapa tipe teman-teman. Nah, buat yang penasaran atau pengen tahu bedanya apa sih ya di komik-komik Doraemon ini, gua bakal jelasin di sini. Tapi mungkin karena gue juga kolektor pemula ya di dunia komik ya. Jadi kalau seandainya ada kesalahan ya, tolong mohon dikoreksi ya teman-teman, ditulis di kolom komentar. Oke, langsung kita bahas untuk komik Doraemon ini. Nah, gua tuh dulu nggak pernah punya komik Doraemon ya, tapi akhirnya karena ada versi cetak ulang dan dibikin dari versi yang pertama, volume pertama, akhirnya gua mencoba untuk membeli komik Doraemon teman-teman. Di sini tuh ada 3 versi Doraemon teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jadi Doraemon ini ada 3 versi seperti ini. Nah, bedanya apa sih ya? Yang kita bahas yang pertama itu adalah versi yang ini teman-teman. Jadi ini adalah versi Doraemon edisi Japanese binding. Gue nggak tahu sebenarnya itu yang versi maksud Japanese binding ini apa. Mungkin ini tuh adalah komik yang versi sama yang seperti terbitan yang di Jepangnya. Jadi koreksi ya kalau seandainya gua salah. Jadi mungkin ini tuh adalah kayak kumpulan cerita Doraemon, mungkin yang di Jepangnya itu dijadiin satu kayak gitu ya. Karena kan di Doraemon ini kan dia kayak cerita-cerita pendek itu dijadiin satu teman-teman. Mungkin ini tuh versi yang seperti itu, yang versi di Jepangnya kayak gitu teman-teman. Nah, versi Japanese binding ini tuh berisi banyak cerita-cerita pendek random dari Doraemon. Dan ini tuh ceritanya dari volume pertama ya, dari pertama kali si Doraemon ketemu sama Nobita. Ini si Doraemonnya masih bentuknya masih ini ya, masih aneh ya, masih nggak jelas kayak gini, bentuknya bulat kayak gini, nggak sama seperti Doraemon yang kita lihat di film-film yang sekarang-sekarang teman-teman. Jadi ini tuh kalau gua nggak salah udah sampai 7 volume ya, tapi yang volume 3 4-nya itu kalau gua nggak salah nggak ada deh. Nggak tahu kenapa ya. Gua lupa sih ada volume yang nggak dicetak ulang. Gua lupa nomor 3, 4, 5 atau nomor berapa kayak gitu teman-teman. Koreksi kalau gua nggak salah ya. Nah, ini adalah versi yang pertama teman-teman. Kayak gini. Oke, selanjutnya kita punya ini. Ini adalah Doraemon seri petualangan. Nah, jadi untuk versi petualangan ini adalah seri yang gua paling suka teman-teman, karena dia tuh ceritanya cuma satu cerita teman-teman ya tuh. Nah, seperti ini. Ini juga kalau gua nggak salah nggak ada deh, nggak lengkap volumenya deh. Ini volume 1 ya, ini volume 5. Kalau gua nggak salah tuh volume 2, 3-nya itu juga nggak ada teman-teman. Gua nggak tahu kenapa ya alasannya nggak ada. Lupa sih ya volume yang mana yang nggak adanya itu. Tapi kalau gua nggak salah tuh nomor 2, 3, 4 gitu yang nggak ada. Langsung ke volume 5, 6, 7 apa gimana gitu. Gua lupa juga sih. Gua nggak tahu alasannya kenapa dibikin kayak gitu. Tapi untuk ceritanya yang versi petualangan ini dia ceritanya satu cerita teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi yang ini adalah komik petualangan dia yang pertama. Nah, gue cukup suka teman-teman dibandingkan sama yang Japanese binding ini, karena yang versi Japanese binding ini jujur aja ya, ceritanya itu kan pendek kan, terus alurnya itu bagi gue pribadi itu kurang enak dibaca karena dia tuh kayak ngelompat kayak gitu teman-teman ya, kurang smooth gitulah untuk plotnya. Tapi ya kalau yang versi petualangan ini menurut gue jauh lebih enak teman-teman diikutin, mungkin karena lebih panjang juga ya, karena dia satu cerita dipanjang gitu kan sampai habis gitu kan. Jadi dia untuk pengembangan ceritanya itu jadi lebih enak gitu teman-teman. Ini alurnya enak banget, tiba-tiba udah sampai
belakang aja bacanya tuh, kayak nggak kerasa kayak gitu. Ini bener-bener enak sih, walaupun ya ceritanya ya kayak khas-khas komik-komik jadul gitu ya, nggak sedetail ya, intinya nggak kayak komik-komik zaman sekarang lah teman-teman ya. Tapi ini bener-bener menghibur sih bacanya, karena memang ini komiknya untuk semua umur sih, jadi nggak terlalu berat gitulah ceritanya, ringan-ringan kayak gitu. Dan ini juga sama nih, ini kenapa gua beli yang versi volume 5 ini, karena dia petualangan dunia setan. Jadi kayaknya menarik aja sih karena dia di dunia setan kayak gitu. Dan masih sama juga sih sama seperti yang ini, versi ini. Ini tuh enak banget dibaca, alurnya rapi gitu dan seru sih. Dan yang gua sukanya di sini, dia ada plot twistnya teman-teman, yang di dunia setannya. Nah buat teman-teman yang penasaran ya, baca deh ya. Ini benar-benar keren sih yang ini, karena menurut gua ini sangat upgrade sekali ceritanya dibandingkan sama yang versi pertama. Yang ini benar-benar agak sedikit apa ya, improve gitulah dari segi plot, dari segi cerita. Gue suka banget sih, ada plot twistnya juga di sini. Jadi mantep ya untuk yang versi petualangan ini. Gue suka. Nah yang terakhir di sini kita punya ini teman-teman. Jadi ini tuh adalah cerita spesial Doraemon. Yang ini tuh judulnya adalah cerita seram. Kenapa gue ambil cerita seram? Karena gue suka sama komik horor ya. Makanya ini adalah Doraemon yang pertama yang gue punya, karena cerita seram. Dan ternyata di dalamnya nggak serem-serem amat teman-teman. Bukan nggak serem-serem amat, nggak serem sama sekali sih. Ada sih serem-seremnya, cuma tuh ya dikit lah ya. Ada beberapa part juga sih sebenarnya yang serem, walaupun nggak banyak. Ya karena ini juga ceritanya cerita tentang Doraemon ya. Kalau seandainya teman-teman pengen yang serem ya pilih komik yang serem gitu. Jangan beli Doraemon. Dia itu sebenarnya adalah kumpulan cerita-cerita dengan tema cerita seram yang diambil dari komik-komik Japanese binding yang ini teman-teman. Jadi yang ini ceritanya itu udah ada di komik-komik yang Japanese binding ini teman-teman. Jadi dia itu kayak gabungan cerita-cerita dari Doraemon Japanese binding dijadiin satu kayak gini sesuai dengan temanya. Jadi dia tuh ngambil cerita-cerita seram yang ada di edisi Japanese binding kayak gitu teman-teman. Dan untuk cerita spesial Doraemon ini cukup banyak ya. Ada cerita seram, cerita inspirasi, cerita giant, cerita Suneo. Pokoknya banyak banget deh ceritanya. Jadi kalau seandainya teman-teman udah punya yang ini Japanese binding, jadi kayaknya kalau menurut gua sih nggak terlalu perlu sebenarnya, karena ceritanya tuh udah ada di sini teman-teman ya. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak pengen punya ini, tapi pengen sesuai tema kayak gini, jadi pengen baca yang per tema gitu, mending kalian beli yang ini teman-teman. Tapi yang ini tuh bedanya adalah yang versi cerita spesial Doraemon ini covernya dia glossy teman-teman. Kalau yang versi ini dia dope. Nah, yang ini tuh tuh doff kayak gitu, dan ini gampang kotor ya. Kalau seandainya teman-teman punya komik Naruto ya yang versi jadul, yang versi lama, ini tuh kayak gini teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tangannya kotor dan pegang ini pasti berbekas. Itu adalah salah satu yang gua kurang suka sama yang cover yang kayak gini teman-teman. Mending dibikin kayak gini. Kalau glossy itu kalau kotor dia enak bersihinnya. Tapi kalau seandainya dia yang versi ini, yang versi doff kayak gini, ini kalau kotor susah teman-teman ngilanginnya. Dan ini juga berlaku untuk komik yang Doraemon yang seri petualangan ini. Ini sama nih doff. Cuma yang gue suka dari Doraemon yang versi petualangan ini, dia nggak warna putih dominannya. Jadi dia warna-warni kayak gini teman-teman. Ini lebih menarik menurut gue sih secara cover, karena dia warna-warni kayak gini dan lebih bagus kayak gitu teman-teman desainnya. Dibandingkan yang ini tuh sangat apa ya kan? Sangat simpel sekali teman-teman tuh. Gue lebih suka yang petualangan ini sih. Oke teman-teman, jadi itu aja tiga versi komik Doraemon yang ada di Indonesia ya. Setahu gua tuh ini aja sih. Nah mungkin buat teman-teman ada yang tahu apakah ada versi lain untuk komik Doraemon selain ini di Indonesia, tulis di kolom komentar. Oke? Buat teman-teman nih, kalian lebih suka versi yang mana? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian obrolan kita tentang komik Doraemon yang diterbitin di Indonesia, dan ini semua diterbitin oleh Alex Media Komputindo teman-teman ya. Dan ini adalah untuk semua umur. Jadi komik Doraemon ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan umur teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.